Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah Hangman. Ini Hangman itu bisa berbicara tentang banyak hal gitu. Pertama, tentang pencerahan gitu. Melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, fleksibilitas juga bisa. Terus juga bisa berbicara tentang pengorbanan gitu. Kenapa kenapa bisa ada ini ada perspektif yang berbeda karena aku kayak mendapat in general tema besar kamu tuh ada suatu momen di waktu lampau yang kamu nggak ngerti gitu, kenapa kamu harus lewatin, kenapa kamu harus ketemu orang-orang tertentu, kenapa ada hal-hal misalnya kesempatan yang hilang kayak bukan waktunya atau seperti bukan buat kamu. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut dengan oracle-nya. Pertama, kartu oracle-nya itu berbicara peace, rasa damai gitu kan. Terus oracle yang berikutnya adalah not for you. Jadi gini, kedamaian, ketenangan atau semacam perasaan letting go gitu, melepaskan attachment untuk sesuatu hal yang sepertinya gini, mungkin persepsi kamu tuh bilang ini harusnya buat gue, oh gue harusnya bersama orang itu, kesempatan itu harusnya buat gue, promosi itu buat gue, atau mungkin ada part-part tertentu di mana kamu berpikir ada sesuatu hal atau seseorang yang harusnya tempatnya di hidup kamu, entah di waktu lampau pergi, kehilangan, atau seperti lolos dari genggaman kamu. Nah, ini pesannya untuk kamu yang belum belum menemukan apa ya, conclusion, belum menemukan rasa damai, atau belum bisa ikhlas dengan situasi atau apapun itu, ya. Jadi ini sebuah hal untuk mengingatkan kembali tentang hal-hal yang mungkin semacam mencuri gitu, mencuri ketenangan kamu, kedamaian kamu karena pikiran kamu tuh masih nyangkut di situ, gitu. Masalahnya adalah mau sampai kapan? Ya mau sampai kapan hidup kamu berhenti di situ, gitu. Oke, ada momen-momen di mana sesuatu hal gitu nggak berjalan seperti maunya kita. Tapi itu bagian dari hidup gitu. Kalau butuh proses untuk melepaskan, itu juga manusiawi, semua orang pasti mengalaminya. Cuman ketika hidup kamu berhenti di situ, nah itu sebuah pertanyaan gitu. Ya, apalagi yang memang kamu mungkin tidak sadar gitu. Kamu semacam memang tidak mau melepaskan memori itu atau melepaskan hal itu gitu dari hati kamu, dari hidup kamu. Nah, ini sebuah reminder tentang rasa aman, rasa damai, rasa cukup gitu, rasa bisa mengikhlaskan untuk sesuatu yang memang tempatnya bukan bukan di hidup kamu atau bukan lagi di hidup kamu. Oke, lalu yang berikutnya adalah come to the edge. Nah, ini vibe-nya tuh seperti The Fool gitu. Sebuah chapter baru, sebuah apa ya, rasanya kayak mulai aja dulu gitu, optimis aja dulu, berani melangkah. Tentu dengan kalkulasi, aku selalu bilang kalau dengan vibe-nya The Fool itu bukannya kayak memulai dengan sembrono gitu ya, tapi optimis dengan kalkulasi juga ya. Terus balik lagi ke Hangman, karena gini, Hangman itu perspektif, judgment juga berhubungan, konfirmasinya adalah judgment. Judgment itu juga berhubungan dengan perspektif gitu. Seperti mata yang terbuka, kayak akhirnya kamu bisa paham sesuatu hal. Mungkin ada suatu momen gitu yang bikin kamu tersadar, akhirnya kamu mengerti kenapa. Atau mungkin akhirnya nih, sebagian dari kamu bisa ikhlas gitu, kayak ya udah, nggak dapat nggak apa-apa, tempatnya bukan di hidup gue lagi, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Sebagian lagi, semoga ya dengan reading ini seperti membuka mata kamu dan juga oh iya, hidup gue nggak boleh berhenti di situ karena hidup jalan terus gitu ya. Kalau ada satu momen yang masih nyangkut, berarti hidup kita kayak berhenti di situ. Oke, terus bisa jadi juga ini kayak semacam spiritual awakening juga bisa gitu, ketika dunia kamu benar-benar berubah, ketika kamu melihat segala sesuatu berbeda dengan chapter yang sebelumnya gitu. Di blessing kamu adalah Ace of Swords, lihat kan, ini semua kayak bukan semua sih, ini dominan kartunya berbicara tentang kayak perspektif yang berbeda, kayak ada yang berbeda dengan pemahaman kamu, kayak ada momen pencerahan gitu. Jadi kayaknya reading ini nggak perlu panjang-panjang karena sepertinya intinya gitu, intinya yang lain tuh pesan pelengkap aja. Terus di pre-shuffle kamu juga temanya conclusions are within reach, jadi kayak kesimpulan itu udah dekat gitu, sudah sudah dalam jangkauan kamu, tinggal tinggal gimana penerimaannya aja sih gitu ya. Kadang kita paham sesuatu hal, dan ini aku juga udah ulang di beberapa reading sebelumnya. Kita paham sesuatu hal, kita tahu yang baik dan yang tidak baik buat kita, tapi apa yang kita pahamin itu belum tentu kita lakukan ya.
As of Sword itu adalah bisa berbicara itu juga, karena awal yang baru. Sword itu energi pemikiran gitu, aktivitas mental. Jadi dengan kamu hopefully ya dengan reading ini, atau kayak mungkin ada momen sebelum ini yang membantu kamu seperti membuka mata hati kamu, hopefully itu kayak semacam membuka gitu. Jadi awalan yang baru. Gimana kamu navigasi perjalanan kamu ke depannya seperti apa. Terutama berhubungan dengan strength. Strength itu adalah kayak kekuatan mental kita gitu. Ke apa ya? Semacam kita menavigasi juga sisi gelap di dalam diri kita. Terus juga part-part di dalam diri kita yang fight or flight gitu, rasa takut kita. Itu juga strength itu bisa berbicara seperti itu, dan kita kayak mengintegrasikan atau mendamaikan sisi-sisi gelap yang ada pada diri kita, dan itu karena posisinya di blessing akan mendatangkan suatu hal positif di hidup kamu gitu ya. Jadi untuk kamu yang sudah banyak melakukan inner work gitu ya, udah banyak apa semacam mengaudit hidup kamu, kamu bisa lihat gitu perubahannya positif, dan mungkin akan ada hal-hal positif lain yang ikut datang setelah itu. Nah, yang jadi tantangan adalah The Sun dan Empress. Kayak aku mendapat tema tentang inner child gitu, mungkin inner child kamu, mungkin ini bagian dari proses kamu mendamaikan banyak hal yang kamu temuin ketika kamu grow up gitu ya. Karena harusnya Sun itu kartu yang optimis, Empress juga kenyamanan berbicara, keberlimpahan juga bisa gitu. Dan dua kombinasi ini tuh posisinya ada di tantangan kamu, bisa jadi um, itu tadi tentang attachment, tentang rasa aman, tentang bagaimana kamu bertumbuh, dan sedikit banyak itu mempengaruhi apa ya, rasa aman kamu, rasa kamu attach pada sesuatu hal, dan mungkin part itu yang perlu kamu integrasikan atau sedang kamu proses gitu, yang berhubungan juga tadi di awal tentang hal-hal yang bisa mencuri kedamaian kamu gitu untuk hidup terus berjalan. Misalnya nih, balik ke contoh tentang inner child, bisa jadi kamu nggak merasa aman, bisa jadi kayak kamu merasa tidak cukup mendapatkan kasih sayang, atau kayak sosok harusnya jadi caregiver kamu, orang yang merawat kamu, mungkin bukan orang tua kamu, mungkin kamu dibesarkan dengan paman bibi, kakek nenek, karena orang tua kamu nggak ada bekerja atau apapun alasan lainnya seperti itu ya. Jadi kayak itu mempengaruhi attachment kamu dan rasa aman kamu untuk terhubung, gimana kamu berusaha gitu. Misalnya ketika kamu dengan attach dengan sesuatu atau seseorang, itu bagian dari mekanisme kayak berulang kembali, gimana kamu berusaha membuat diri kamu merasa aman, nyaman gitu saat seperti kamu beranjak dewasa atau bertumbuh. Oke. Kartu yang berikutnya, lihat kan ada sesuatu tentang seperti memprotek diri kamu gitu, karena Nine of Wands dikonfirmasi sama Seven of Wands. Terus Nine of Wands-nya keluar 2 kali, yang berikutnya Page of Pentacles dikonfirmasi lagi sama Nine of Wands gitu. Jadi memang luka itu, kecewa itu pernah terjadi, dan itu pasti akan selalu jadi bagian perjalanan kita. Cuman balik lagi, apakah kita akan pertama menutup hati, atau kita akan memproyeksikan masa lalu ke masa depan, atau bisa jadi juga justru hidup kita berhenti di satu titik di mana kita berharap kita bisa merubah keadaan gitu. Oke, semoga ini bisa dipahamin ya. Kalau belum, mungkin ada saatnya nanti kamu akan paham dan balik lagi ke reading ini, atau mungkin cara semesta membantu kamu untuk paham tentang aspek ini, ada caranya lagi yang lain. Oke. Terus aku juga mau bilang satu hal lagi, proses healing, proses transformasi itu semua memang butuh waktu, dan kadang waktunya itu untuk tiap orang beda-beda gitu. Tapi yang penting dimulai dari awareness dulu, dan ada rasa untuk mau move on gitu ya. Semua itu nggak akan ada artinya ketika secara sadar maupun tidak sadar kita memutuskan untuk berhenti di satu waktu di mana kita berharap keadaan berbeda gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.